Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, segenap karyawan RSA Bojonegoro yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyempatkan waktu dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama melalui kajian pada kesempatan kali ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, untuk tema pada kajian pagi hari ini kita akan membahas trilogi agama dan perspektif Muhammadiyah. Ada sebuah hadis. Hadis ini sangat penting untuk kita pahami. Hadis ini sering disebut dengan hadis Jibril. Hadis Jibril. Kenapa kok disebut hadis Jibril? Karena aktor dalam hadis ini yaitu malaikat Jibril datang kepada Nabi untuk mengajarkan agama kepada Nabi dan para sahabatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, rawahu Muslim, dari sahabat Umar ibn Al-Khattab. Di sana dikatakan, kata Umar ibn Khattab, bainama nahnu julusun inda Rasulillah, tatkala kita duduk-duduk di samping Rasulullah. Berarti tradisi duduk-duduk ngobrol, kemudian apa Pak, jagongan, cangkruan dan sebagainya, itu tidak selalu konotasinya apa? Negatif. Tapi juga ada makna yang terkadang baik. Sehingga sekarang ngetrennya di kalangan muda itu apa? Menyelesaikan sesuatu dengan apa Pak? Ngopi bareng ya, ngopi. Jadi memang dulu sahabat itu juga kadang-kadang apa? Duduk-duduk bersama Rasulullah. Tentu yang dibicarakan yang positif, dan dalam beberapa banyak kesempatan Rasulullah menyampaikan agama itu melalui tadi forum yang tidak formal, tidak harus di masjid, tapi juga forum-forum non formal. Termasuk dalam hadis ini, makanya kata Umar ibn Khattab, bainama nahnu julusun inda Rasulillah, tatkala kita duduk-duduk bersama Rasulullah, data yaumin, di suatu hari, ittala'a alaina rajulun, ketika itu datang kepada kami rajulun. Rajulun itu kalau dalam bahasa Arab isim nakirah Pak atau Bu. Isim nakirah itu apa? Isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang tidak diketahui. Itu apa? Isim nakirah. Beda dengan isim ma'rifah. Kalau rajulun berarti seorang laki-laki yang tidak kita kenal apa identitasnya. Dia siapa? Itu belum diketahui. Syadidu bayadi thiyab, laki-laki yang tidak diketahui itu pakaiannya sangat putih. Sangat apa? Sangat putih. Syadidu sawadi sya'ar, rambutnya juga sangat hitam.
Jadi pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar. Bekas jalannya saja tidak diketahui. Bapak dan Ibu sekalian, kalau jalan itu secara umum kan bekas jalannya kan ada. Ya. Apalagi habis hujan, itu pasti ada bekas apa? Jalannya. Atau di tanah yang berdebu, itu pasti ada bekas jalannya. Tapi kedatangan laki-laki tadi apa? La yura alaihi atharus safar. Bekas jalannya saja tidak diketahui. Dan ketika itu sahabat mengatakan, atau Umar bin Khattab mengatakan, wala ya'rifuhu minna ahadun. Tidak ada seorang di antara kami yang mengenalnya. Dari mana laki-laki ini, backgroundnya apa, identitasnya apa, tidak dikenal. Artinya seseorang yang gharib. Gharib itu seorang yang asing. Ketika sudah datang, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, maka dia menyandarkan dua lututnya kepada dua lututnya Nabi. Berarti dua lutut ketemu dua lutut gitu. Lututnya seseorang tadi dan lututnya siapa? Nabi. Wa wadha'a kaffaihi ala fakhidaihi. Kemudian dia meletakkan dua telapak tangannya di atas kedua pupunya Nabi. Jadi dua tangan ini diletakkan di apa? Di dua paha atau pupunya Nabi. Nah, kemudian ingin bertanya. Bagaimana pertanyaannya? Ya Muhammadu, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, tolong kasih tahu saya tentang Islam. Dan responnya Nabi bagaimana? Al-Islamu antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu engkau bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya apa? Muhammad itu Rasulullah. Ini yang nanti sama ulama diistilahkan dengan rukun Islam. Munculnya istilah rukun Islam itu dari hadis ini. Yang pertama ada deklarasi ketauhidan atau deklarasi apa? Monoteisme. Pengakuan kita bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Itu yang disebut apa? Syahadatut tauhid. Yang terdiri dari dua kata, tapi maknanya cukup dalam. La ilaha, tiada apa? Tuhan. Itu negasi, Pak atau Bu? Negasi atau nafyun. Illallah itu itsbat, afirmasi. Afirmasi. Jadi dalam deklarasi tauhid atau pengakuan kita terhadap ketauhidan Allah itu kata-katanya ada dua hal tadi. Yang pertama apa? Nafyun, negasi. La ilaha, kita meniadakan ilah, sesembahan yang disembah secara hak gitu. Berarti ada ilah, ada Tuhan yang disembah secara apa? Batil. Kita nafikan bahwasanya tiada zat yang berhak untuk disembah dengan hak, dengan benar, sesuai dengan fakta dan realita. Itu disebut apa? Nafyun. Illallah, kita lakukan afirmasi atau isbat bahwasanya Tuhan yang berhak untuk disembah itu hanya Allah. Itu yang disebut apa? Syahadatut tauhid atau deklarasi apa? Monoteisme atau deklarasi ketauhidan. Yaitu pengakuan kita secara totalitas bahwasanya apa? Tiada Tuhan selain Allah. Bahwasanya Allah adalah apa? Zat yang berhak untuk disembah itu. Yang kedua, wa anna Muhammadar Rasulullah, itu disebut
syahadatu rasul atau syahadatu risalah juga bisa disebut semacam itu ya. Pengakuan bahwasanya nabi itu seorang rasul, bahwasanya Muhammad itu seorang apa? Rasul, yaitu mediator antara Allah dengan manusia gitu. Mediator antara Allah dengan manusia. Itu yang disebut siapa? Yang disebut apa? Rasul gitu. Nah, jadi Rasul itu mediator antara Allah dan manusia untuk menyampaikan wahyu gitu. Yang kedua, watuki masolah, dan engkau mendirikan sholat gitu. Dan mendirikan sholat itu ya apa? Melakukannya memenuhi syarat, rukun dan sunnah. Ini yang paling penting Pak atau Bu. Sehingga sholat yang sempurna itu tidak hanya melakukan rukunnya saja, tapi juga sunnah-sunnahnya. Di Ramadan yang kemarin kita sudah bahas ya. Dari mana kita bisa menyimpulkan rukun-rukun sholat. Ternyata rukun sholat itu dalam mazhab Syafi'i itu hanya 13. Artinya banyak sunnahnya. Ketika kita takbir Allahu Akbar itu rukun sholat. Tapi ngangkat tangannya apa? Sunnah. Baca doa iftitah sunnah. Sedekap sunnah. Baca isti'adzah a'udzu billahi minasyaitonir rajim sunnah. Al-Fatihahnya wajib, aminnya sunnah. Baca suratnya sunnah. Mau takbir rukuk itu sunnah. Mas kok mau takbir, mau ngangkat tangan ketika mau rukuk itu sunnah. Takbirnya juga sunnah, karena takbir apa? Intikal. Nah, kalau kita lakukan yang wajib saja, maka sholat kita ya kira-kira ya cuma Allahu Akbar, nggak usah ngangkat tangan, langsung Al-Fatihah gitu, langsung rukuk tanpa baca apapun. Tapi apakah itu disebut mendirikan sholat? Nah, tidak gitu. Nah, kenapa kok kita bedakan mana yang wajib, mana yang sunnah? Intinya apa? Supaya ketika kita meninggalkan sesuatu yang sunnah tanpa sengaja, maka sholat kita tetap sah. Tapi orang disebut mendirikan sholat itu apabila apa? Menjalankan sunnah dan menjalankan yang wajib atau yang rukun itu. Waktu tiaz zakah, ini yang ketiga, rukun Islam yang ketiga, yaitu membayar zakat itu atau memberikan zakat, yaitu ibadah yang dimensinya apa? Sosial. Kalau seseorang di dalam Islam itu penghasilannya sudah sampai nisab, maka kena apa? Zakat. Karena dalam pandangan Islam kepemilikan itu tidak absolut. Ya betul, kita dititipi apa? Harta, dititipi rezeki, tapi kepemilikan kita tidak absolut. Artinya ada hak sosial yang diberikan kepada fakir dan miskin. Meskipun Islam mengakui tentang prinsip distribusi. Artinya apa? Kita mendapatkan harta sesuai usaha kita. Tapi dalam Islam ada distributif apa? Distributif korektif. Artinya pendistribusian itu ada koreksi-koreksinya, yaitu ada apa? Dimensi sosialnya yang diberikan kepada orang fakir dan miskin. Dan zakat itu Bapak dan Ibu sekalian yang dilakukan Allah secara sederhana, sumbernya cuma dua. Kita lihat dalam firman Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Jadi zakat itu dari dua hal ini. Yang pertama apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, infakkanlah kamu sekalian. Infak itu kalau dalam bahasa apa? Al-Quran kadang maknanya zakat, maksudnya infak yang wajib. Meskipun dalam fikih itu dibedakan Pak atau Bu. Kalau zakat itu wajib
dan ada presentasinya secara apa? Khusus. Kalau infak itu wajib tapi nggak ada ketentuan secara khusus. Tapi kalau sedekah apa? Sunnah. Tapi kalau bahasa Quran itu menggunakan 4 kata menunjukkan makna zakat. Yang pertama zakat itu sendiri, yang kedua infak, yang ketiga sedekah, yang keempat apa? Hak. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilah apa? Anfiku. Infak tapi infak yang wajib. Min thayyibati ma kasabtum. Dari apa-apa yang baik yang engkau usahakan. Yang engkau apa? Usahakan. Ini yang pertama, sumber apa? Zakat. Min thayyibati ma kasabtum, itu ya semua profesi yang apa Pak? Yang kita miliki dan menghasilkan apa? Pendapatan atau segala usaha yang sifatnya ekonomis gitu. Apapun apa? Profesinya, baik apa? Misalnya seorang PNS, karyawan swasta, apalagi dokter, perawat, apalagi Pak Dafu, insinyur, kemudian apalagi pengusaha dan seterusnya. Nah, sehingga dalam kajian fikih zakat kontemporer ada istilah zakat apa? Profesi. Zakat profesi itu kadarnya 2,5%. Nisabnya disamakan dengan nisab emas, yaitu kalau dalam 1 tahun gaji kita atau pendapatan kita senilai berapa? 85 gram emas murni, itu dikeluarkan 2,5% gitu. Nah. Sudah lebih ya. Oh gitu. Nah, itu yang disebut apa? Zakat profesi. Meskipun zakat profesi itu zakat kontemporer, Bapak dan Ibu sekalian, di zaman Nabi belum dikenal zakat apa? Profesi. Tapi kalau zaman modern, kalau profesi-profesi yang tadi penghasilannya banyak nggak kena zakat, yuk kasihan petani gitu. Nanti kita lihat yang kedua kan, wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan dari apa saja yang kita keluarkan kepadamu dari bumi, berarti hasil bumi. Jadi sumber zakat itu yang pertama usaha, yang kedua hasil bumi. Hasil bumi apapun gitu, yang tumbuh dari apa? Bumi. Tidak harus makanan pokok, karena di masyarakat dipahami kalau nggak makanan pokok nggak dikeluarkan zakat. Sehingga petani bawang, petani lombok Pak, petani kedelai, petani melon nggak mau zakat. Kenapa? Karena bukan makanan pokok gitu. Sehingga yang apa Pak? Sing ngesakno ya petani apa? Petani padi gitu. Padahal penghasilannya jauh lebih kecil daripada petani bawang atau petani lombok sekarang kan gitu. Nah, sehingga dalam fikih zakat kontemporer di Muhammadiyah, wa mimma akhrajna lakum minal ard, itu ya semua yang tumbuh dari bumi yang bersifat ekonomis itu kena zakat. Ya apapun itu, misalnya biji-bijian, berarti kalau biji-bijian ya apa? Padi, apalagi Pak? Kacang tanah, kacang kedelai, kemudian dan seterusnya. Buah-buahan juga itu, yang dia sifatnya ekonomis itu. Ya cumanya ketika kita ditanya ya, kalau tomat itu buah atau sayur-sayuran itu? Tomat atau sayur-sayuran, Pak atau Bu? Apa Bu? Tomat itu buah atau sayur? Bu? Buah Pak. Buah tomat, bukan sayur tomat ya. Itu perdebatan ya, saya nggak tahu mana yang benar itu, buah tomat atau sayur tomat. Terlepas dari situ, kalau dia sifatnya ekonomis ya kena apa?
zakat itu. Ya. Terus pokoknya semua yang keluar dari bumi yang bersifat ekonomis kena zakat. Dan nanti zakatnya bagaimana? Kalau padi itu nisabnya berapa? Nisabnya Bu, bukan kadar zakatnya. Nisabnya 5 wasak tuh. 5 wasak itu berapa? Kira-kira 7 kintal setengah berupa beras. 7 kintal setengah berupa apa? Beras itu. Dari mana kita bisa dapatkan hasil 7 kintal setengah? Zakat fitri berapa sok? 1 sok ya. 1 sok. Zakat fitri itu 1 sok. 1 sok itu berapa mud? 4 mud. 1 mud itu 2 tangan kita dempetkan gitu ya. Nggak boleh terlalu besar, nggak boleh terlalu kecil. Kita dempetkan buat nyawuk itu. 1 cauan, 1 apa Pak? Ya, itu 1 mud. Kalau 1 sok berarti 4 kali cawuan. Nah ini kira-kira 6 on. 6 apa? 6 on. 6 on karena tadi 4 mud. Berarti 6 kali 4 berapa? 24. Berarti 2 kilo 4 on. Tapi menjadi 2 kilo setengah karena sudah dibulatkan ya. Mengingat berasnya jenengan ada apa? Ada kerikilnya, ada lasnya dan sebagainya itu. Itu 1 sok gitu. 1 sok sama dengan tadi berapa tadi? 2 kilo 2 kilo 4 on gitu. Nah tadi 5 wasak. 5 wasak. 1 wasak itu sama dengan 60 sok gitu. Berarti 60 kali 4 300 kan itu ya. Makanya tadi 2 kilo 4 on kali 300 sama dengan berapa Pak? Bu. Tadi 7 kintal setengah berupa apa? Beras. Umumnya di masyarakat itu kan pakai padi itu sudah berupa beras Pak. Padi. Itu ngitungnya tergantung rendemannya Pak. Rendeman tahu ya? Nah itu. Biasanya kalau sekarang rendeman 1 kintal berapa Pak? Hasilnya berapa rendemannya? Biasanya yang umum di masyarakat kalau padi itu 1 ton nisabnya. Ya, maksudnya kalau berupa beras ya gitu. Nah, itu nanti jenengan lihat rendemannya gitu. Soalnya ada sebagian pendapat dilipatkan. Berarti kalau 7 kintal setengah berarti 1 ton setengah. Tapi rendeman sekarang itu 1 ton setengah itu dapat 9 kintal Pak. Kan itu sekitar itu. Nah itu. Sehingga nanti jenengan lihat bagaimana rendemannya itu. Kalau mau pakai beras, pakai apa? Padi atau gabah ya. Nah, kalau tadi misalnya harga beras itu 10.000 gitu. Berarti nisabnya berapa Pak atau Bu? Kalau berupa uang 7 kintal setengah kali 10.000 berapa? Kira-kira ini perkiraan. Ya 7 juta 500. 7 juta 500 saja kena kadar zakat berapa Bu? 5 atau 10%. Kalau airnya beli 5%, kalau tak ada hujan 10% itu petani itu Pak gitu. Masa misalnya orang yang sekarang profesinya gajinya banyak enggak zakat. Petani sekali panen tadi dapat hasil panen 7,5 juta itu kena dipotong 10 atau 5%. Nah, bagaimana dengan profesi-profesi yang melebihi petani? Nah, sehingga muncul istilah zakat apa? Profesi, biar Islam itu adil. Islam tidak melakukan diskriminasi terhadap petani gitu. Meskipun tadi zakat profesi itu sebenarnya tidak dikenal di zaman Nabi.
Tapi kan pekerjaan itu kan berkembang terus, Pak atau Bu. Profesi di zaman Nabi tidak sekompleks profesi sekarang, macam-macam itu profesi itu. Dan semuanya tadi ada nilai ekonomis itu. Ini contohnya. Nah, bagaimana kalau misalnya tadi petani selain padi? Ya petani bawang, petani cabai itu kalau hasilnya senilai tadi misalnya 7,5 juta, berarti kena 5 atau 10%. Disamakan atau dikiaskan dengan apa? Beras itu ya. Itu contoh zakat semacam itu. Ya, ya. Dari 4 mazhab itu ya, mazhab Hanafi, Maliki, mazhab sebenarnya mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Mayoritas Pak memang tidak dipotong biaya operasional gitu. Kecuali mazhab Hanafi. Mazhab apa? Hanafi. Kalau mazhab Hanafi itu menghitung zakat itu setelah dipotong biaya operasional, biaya untuk insektisida, biaya untuk apa Pak? Nyemprot, pupuk, kemudian traktor Pak gitu. Nah itu dalam pandangan apa mazhab Hanafi. Dan ditarjih sebenarnya cenderung kepada mazhab Hanafi dalam artian zakat pertanian itu setelah dipotong biaya operasional gitu. Itu. Setelah dipotong biaya operasional. Tapi kalau mazhab Syafi'i Pak gitu, itu tidak gitu. Dan mazhab Syafi'i tadi kalau ikut pandangan mazhab Syafi'i loh, bawang Lombok itu nggak kena zakat Pak itu, karena bukan makanan pokok, itu sayur-sayuran. Tapi sebagian ulama Syafi'i misalnya di Indonesia ada Mbah Maimun Zubair itu melakukan pembaruan gitu loh, termasuk beliau sepakat terhadap pandangan tadi zakat kontemporer, semua yang keluar dari bumi yang sifatnya ekonomis itu ya kena zakat. Adapun hadis Nabi laisa fil khadrawat sedekah, tidak ada di sayur mayuran itu sedekah atau zakat. Hadisnya ini dhaif Pak. Saya Syu'aib Al-Arnaud ahli hadis menilai hadis yang semakna ini, dan dalam kajian majelis tarjih Pak, banyak ulama yang mendhaifkan gitu. Sekarang sayur mayuran itu kan sudah sifatnya ekonomis Pak. Tadi bawang, petani bawang itu lebih makmur Pak ya sekarang gitu. Lombok itu juga lebih makmur daripada petani padi. Terus mereka enggak zakat. Petani padi yang hasilnya kecil zakat itu. itu. Nah, sehingga tadi kalau di zakat apa fikih zakat kontemporer di Muhammadiyah itu kena apa? Zakat. Dan cara menghitungnya memang apa? Dikurangi biaya operasional gitu.
Demikian juga zakat profesi, Pak, atau bukan, kita belum masuk pada fikih zakat toh. Zakat profesi itu ya nanti jenengan penghasilannya 1 tahun itu yang senilai 85 gram emas murni. Itu kalau 1 gramnya 1 juta, berarti penghasilan jenengan 85 juta setahun. Itu kan kena 2,5%. Ya sebentar Pak, makanya saya mau ke situ ya. Secara umum kan penghasilan jenengan pasti sampai toh ya? Belum. Masa sih? Kalau sudah sampai UMR ya sampai lah dalam setahun Pak. 85 gram emas murni, kalau 1 gramnya 1 juta kan 85 juta. Ini ngitung mudah saja Pak itu. Itu sudah dipotong biaya hidup Pak, itu loh. Untuk anak, untuk jenengan sendiri, untuk istri, untuk anak. Nah, kalau nggak memenuhi, tetap jenengan infak gitu loh. Ya. Soalnya kalau zakat hasil kita tidak pernah kita infakkan, Pak, nilai barokahnya kan nggak ada. Meskipun belum sampai pada level nisab gitu. Ya potong, jenengan punya hutang ya. Ya termasuk dikurangi hutang, Pak. Ya, ya. Tapi kalau jenengan punya profesi yang lain boleh digabung, Pak, gitu. Misalnya profesinya, pekerjaannya tidak di sini saja, tapi ada profesi yang lain, itu digabungkan ya, gitu. Secara sederhana semacam itu ya. Mungkin suatu saat perlu juga kita ngaji fikih zakat secara detail. Karena topiknya nggak fikih zakat kan, saya jelasinya loncat-loncat gitu. Iya, oke. Kita lanjutkan ya Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah tadi, watasuma Ramadan. Terus Nabi menjawab rukun Islam yang keempat itu puasa Ramadan. Berarti puasa yang wajib hanya puasa Ramadan. Selain puasa Ramadan hukumnya tidak wajib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Termasuk misalnya puasa Asyura yang kita kemarin tanggal 10 Muharram atau Sasi Suro, yang kita disunahkan untuk puasa. Nabi bersabda puasa Asyura itu apa? Yukaffiru as-sana al-madiyah, menghapuskan 1 tahun yang lalu. Dan puasa Asyura itu ternyata sudah dilakukan oleh orang Yahudi itu. Orang Yahudi yang ada di Madinah itu sudah melakukan apa? Puasa. Sehingga ketika Nabi hijrah di Madinah melihat orang Yahudi puasa, Nabi bertanya, "Mahadha? Ini hari apa kok semua orang Yahudi, komunitas Yahudi yang ada di Madinah melakukan puasa?" Orang Yahudi menjawab, "Hadza yaumun shalihun." Ya Rasulullah, ini hari yang baik. Berarti hari Asyura atau Sasi Suro itu sasi yang baik Pak atau Bu ya? Hari yang baik, bukan hari sial. Jenengan misalnya mantu hari Sasi Suro, boleh atau enggak Pak atau Bu? Boleh. Wani atau enggak? Misalnya undangan Sasi Suro kan enggak ada undangan toh ya. Karena sepi orang apa? Bikin gawe. Padahal dalam sejarah Islam di Jawa, Pak atau Bu, tahun 1633 Sultan Agung Kerajaan Islam Mataram menggabungkan antara sistem kalender Jawa, yaitu kalender Saka, dengan kalender Islam Hijriyah. Lahirlah kalender Islam Jawa. Ada 12 sasi. Yang pertama apa? Sasi Suro. Itu dari kata
Asyura itu. Terus apa Pak? Safar ya dari Safar. Kemudian apa? Maulud. Maulud itu dari Rabiul Awal. Ba'dul Maulud. Setelah Maulud Rabiul Tsani. Jumadil Ula, Jumadil Tsani. Terus nama? Rajab atau Rojab. Terus nama? Ruwah. Ruwah itu dari kata Sya'ban. Sya'ban kalender Hijriah ya. Jadi Jawa jadi apa? Ruwah. Ruwah itu arwah. Maksudnya apa? Sasi atau bulan kirim doa. Karena merujuk Islam yang ada di Hadramaut. Haulan. Haul itu apa? Kirim doa setiap 1 tahun sekali. Tapi kalau kita di Muhammadiyah nggak ada ya itu. Kita nggak pakai kirim doa, langsung mendoakan. Terus sama poso itu Ramadan ya. Syawal, Selo itu Dzulqa'dah, besar itu apa? Dzulhijjah. Itu penggabungan antara kalender Saka warisan Hindu dengan kalender Islam Hijriah. Yang pertama Syura. Nah, Syura itu sebenarnya dulu itu bulan untuk keraton atau kerajaan. Semua perayaan yang dilakukan oleh raja itu di bulan Syura. Raja mantu bulan Syura. Raja apa? Ruwatan bulan Syura. Wilujengan bulan Syura. Lan jenengan rakyat jelata terus bikin mantu kok nyaingi raja. Makanya diidentikan siapa yang menyaingi raja sial. Sehingga sampai sekarang diyakini masyarakat kalau apa bikin perayaan di bulan Syura itu mendatangkan sial atau apes. Nah itu kembali ke tadi sejarahnya semacam itu. Nanti jenengan bisa telusuri ya itu. Kenapa kok muncul mitos bulan Syura itu? Nah sehingga puasa Asyura dulu sudah dilakukan oleh orang Yahudi. Makanya orang Yahudi ketika Nabi bertanya kepada mereka, jawabnya apa? Hadza yaumun shalih. Ini hari yang baik. Najjallahu Bani Israel min aduwihim. Allah Subhanahu wa taala selamatkan Bani Israel dari musuhnya. Maksudnya bagaimana? Fir'aun itu kan memperbudak Bani Israel selama berapa abad, Pak Tobu? 4 abad atau 400 tahun. Di Mesir itu Bani Israel menjadi budak. Makanya di Mesir ada piramid. Nanti kalau jenengan pernah ke Mesir, macam-macam piramidnya. Itu yang bangun dulu Bani Israel gitu. Kemudian Allah mengutus seorang nabi yaitu Musa yang tugasnya apa? Mengeluarkan Bani Israel dari tanah perbudakan yaitu Mesir ke tanah perjanjian yaitu Palestina. Dan Musa ketika memimpin Bani Israel keluar dari apa? Tanah perbudakan dikejar oleh Fir'aun sampai di tepi apa? Laut Merah. Maka turunlah wahyu Allah apa? Memerintah Nabi Musa untuk apa? Memukulkan tongkatnya. Tongkat dipukulkan apa? Air laut terbelah. Nah inilah mukjizat. Mukjizat itu apa? Makhariqul adah. Sesuatu yang menyalahi hukum adat. Menyalahi apa? Hukum natural law, hukum alam. Itu yang disebut apa? Mukjizat. Dan sehingga Musa lewat, Fir'aun mengejar berada di tengah laut. Kemudian apa? Turun wahyu lagi suruh Nabi Musa suruh apa? Memukulkan tongkatnya. Kemudian Fir'aun tenggelam. Tapi jasad Fir'aun itu Pak Tobu masih ada sampai sekarang gitu. Karena ditemukan kan setelah Fir'aun tenggelam. Sekarang disimpan di Mathaf At-Tahrir, Museum Tahrir yang ada di Kairo. Ternyata Fir'aun itu orangnya cebol Pak Tobu, kecil gitu. Kulitnya apa? Hitam karena Afrika. Dan orang kecil kulitnya hitam kok sombongnya luar biasa Pak. Nah itu. Bilang apa? Ana rabbukumul a'la. Saya apa? Tuhanmu yang paling tinggi. Minta kepada insinyurnya yaitu Haman
untuk membangun gedung pencakar langit. Ketika sudah sampai di langit akan cari mana sih Allah yang disebut Tuhannya Musa. Itu kan kesombongan yang luar biasa ya Pak. Fir'aun itu lah itu. Nah makanya setelah itu Musa berpuasa di bulan Asyura sebagai bentuk ekspresi kesyukuran ya itu. Nah, sehingga ketika Nabi mendengar jawaban orang Yahudi semacam itu, Nabi bilang ana ahakku bi Musa minkum. Kalau begitu saya lebih berhak mengikuti Musa daripada kamu sekalian. Ini yang disebut Pak Tebu? Syariat syar'u mang qablana, syariat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Dan itu kalau diafirmasi oleh syariat Nabi Muhammad menjadi syariat Nabi Muhammad. Contohnya khitan itu sunat ya. Itu kan syariatnya Nabi Ibrahim. Usia 80 Nabi Ibrahim baru Pak? Khitan. Tapi jenengan gak usah tiru ya. 80 tahun gitu. Nah itu jadi syariatnya Nabi Muhammad. Ibadah haji juga sebenarnya dilakukan oleh keluarga Nabi Ibrahim. Sa'i antara Safa dan Marwah itu kan bagaimana perjalanan ibunya Ismail dalam mencari air kan semacam itu. Nah, itu disebut syar'u mang qablana. Sehingga ketika datang Islam, puasa Asyura itu menjadi wajib di awal-awal. Itu wajib sebelum ada perintah puasa bulan Ramadan gitu. Baru turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya itu. Nah disitulah puasa Asyura yang hukumnya wajib menjadi sunnah. Sehingga kalau jenengan ditanya puasa apa yang wajib kemudian menjadi sunnah, jawabannya puasa Asyura itu. Nah setelah turun ayat yang memerintahkan puasa Ramadan, maka puasa Ramadan ini yang menjadi rukun Islam. Kemudian yang berikutnya haji gitu. Haji. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ibadah haji itu ibadah maliyah, ibadah yang berbentuk materi dan jasadiah fisik. Karena kalau kita punya fisik yang kuat, materi nggak bisa haji. Punya materi finansial yang kuat, fisik lemah nggak bisa haji. Karena ibadah haji itu kan cuma fisik, cuma pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tawaf saja 7 kali putaran, itu kalau jenengan fisiknya nggak kuat nggak bisa. Sa'i antara Safa Marwah 7 kali juga fisik. Nanti lempar jumroh, ada ula, wusta, aqobah, itu juga perjalanan gitu. Wukuf ke Arafah juga sama. Artinya ini membutuhkan fisik yang kuat. Itulah yang disebut dengan rukun Islam. Nah sekarang dari rukun Islam ini Bapak dan Ibu sekalian melahirkan sebuah disiplin yang disebut dengan ilmu fikih. Ilmu fikih. Berkembanglah 4 mazhab tadi. Mazhab yang paling tua mazhab Hanafi yang didirikan oleh Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man ibn Thabit, pengikutnya disebut Hanafiyah. Mazhab yang pernah menjadi mazhab resmi Daulah Utsmaniyah atau dinasti Utsmaniyah. Sampai di Mesir itu Pak, peradilannya itu pakai mazhab Hanafi. Padahal mayoritas penduduk Mesir itu Syafi'i. Sampai nikah di sana itu lucu ya. Bukan lucu ya kalau menurut kita itu, kalau nikah orang Mesir bagaimana? Uzawijuka ala madhabi al-imam Abi Hanifah Nu'man ibn Thabit. Aku nikahkan engkau mengikuti madhabnya siapa? Al-Imam Abu Hanifah Nu'man ibn Thabit. Sampai pernikahan saja menyebut madhab. Kita di Indonesia meskipun madhabnya Syafi'i Pak, kan nggak sampai toh. Nikah jenengan dulu pengalamannya gimana Pak? Alama amarallah ya, tidak pakai madhab ya, itu. Kemudian muncul berikutnya madhab Maliki, pengikutnya disebut Malikiyah.
Imam Malik itu apa? Imam Daril Hijrah, imam negara hijrah yaitu Madinah Munawwarah. Setelah itu lahir muridnya Imam Malik yaitu Imam Syafi'i. Pengikutnya disebut Syafi'iyah. Ini mazhab yang dominan di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, kemudian di Thailand itu ada Patani. Itu juga mazhabnya apa? Syafi'i. Kemudian ada mazhab Hambali yang didirikan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Ini mazhab resmi negara apa? Saudi atau kerajaan Saudi Arabia. Muncul 4 mazhab dalam disiplin ilmu fikih. Nah, sekarang Muhammadiyah itu posisinya di mana? Apakah mengikuti mazhab atau tidak gitu? Posisinya di mana Pak Tobu? Muhammadiyah mazhabnya apa? Tidak bermazhab. Ya, itu. Berarti Muhammadiyah tidak berafiliasi kepada salah satu mazhab. Tapi apakah Muhammadiyah anti mazhab? Tidak juga. Kenapa kok tidak? Karena Muhammadiyah tetap mempertimbangkan pandangan mazhab di dalam upaya memahami Al-Quran dan Sunnah gitu. Karena penting untuk kita merujuk pada pandangan-pandangan mazhab supaya pemahaman kita kepada Al-Quran dan Sunnah itu tidak melenceng. Muncul sekarang fenomena siapa Pak Tebu? Panji Gumilang. Itu ngutip ayat tapi pakai logika sendiri gitu. Karena dalam Al-Quran laki-laki dan perempuan itu selalu disandingkan. Wal mu'minuna wal mu'minat. Kalau gitu sholat ya boleh gitu. Apa laki-laki dan perempuan gitu. Sehingga perempuan apa? Softnya di samping laki-laki boleh. Perempuan juga boleh khutbah Jumat. Mau Bu jenengan suruh khutbah Jumat Bu? Pasti masjidnya ramai Bu. Kalau apalagi jenengan jadi apa imam sholat itu bapaknya sregep Pak ya. Pasti pilih soft pertama Pak ya. Itu kan muncul penafsiran yang macam-macam. Masalahnya apa? Menyampingkan pandangan-pandangan mazhab. Sehingga kalau Muhammadiyah tidak bermadzhab bukan berarti Muhammadiyah cuma Quran dan Sunnah, tidak. Dalam upaya kembali pada Quran dan Sunnah tetap membaca literatur mazhab. Sehingga Muhammadiyah ya baca fikih Hanafi, fikih Maliki, fikih Syafi'i, fikih Hambali. Sehingga produk kita, produk tarjih itu kadang-kadang sama dengan salah satu dari 4 mazhab. Misalnya dalam sholat saja, ketika kita takbiratul ihram mengangkat tangan sejajar dengan telinga, itu sama dengan mazhab Syafi'i. Kalau jenengan doa iftitahnya Allahumma ba'id, sama dengan mazhab apa? Hambali. Bismillahnya misalnya di Muhammadiyah umumnya itu apa? Siron, tidak keras. Itu sama dengan mazhab apa? Hambali. Sehingga kalau ada orang yang terlalu fanatik terhadap mazhab Pak, misalnya nggak mau apa? Imam atau makmum kepada imam yang baca apa? Bismillahnya siron, itu nanti kalau dia ditakdir oleh Allah untuk haji dan umroh pasti bingung Pak. Kenapa? Sekali masuk Masjidil Haram ikut sholat berjamaah, imam haram Syekh Sudes atau Suraim, bismillah siron atau jahron? Sir. Nah, dia terlalu fanatik, akhirnya masa nggak mau imam ke imam haram itu. Itu jadi masalah. Nah, kalau kita di Muhammadiyah apa? Baca bismillah siron itu sama dengan mazhab Hambali gitu. Kita tidak kunut misalnya dalam subuh, sama dengan mazhab apa? Hambali dan Hanafi. Kalau di Masjidil Haram ya tidak ada kunut Pak itu. Nggak ada kunut di sana. Meskipun dalam mazhab Syafi'i subuh itu disunahkan untuk kunut. Dan sehingga fikih Muhammadiyah itu fikih yang berorientasi pada dalil
tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu, tetapi juga Muhammadiyah tidak anti mazhab. Mungkin sekian karena sudah jam 10 ya. Ini ada pertanyaan atau enggak? Sudah ya? Karena suara saya juga enggak begitu support itu. Kita cukupkan, sudah persis jam 10 dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.